Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat dan semangat belajar. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dengan materi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu Aku Anak Disiplin. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya, siapa di sini yang selalu berangkat sekolah tepat waktu? Kemudian, siapa juga yang di sini itu selalu merapikan tempat tidur sebelum berangkat? Nah, tadi itu semua adalah salah satu dari sedikit contoh dari sikap kedisiplinan. Anak-anak, jika kita disiplin, hidup kita itu nantinya akan jauh lebih tertib dan kita akan mudah mencapai cita-cita dan akan merasa dan orang lain akan merasa senang bekerja sama dengan kita. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita dalam mempelajari Aku Anak Disiplin, yang pertama itu adalah kita nantinya akan memahami apa itu arti disiplin, kemudian mengetahui contoh sikap disiplin di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Lalu, mempraktikkan bagaimana menjadi anak disiplin. Nah, siap belajar hari ini? Hmm. Nah, sekarang Bapak akan meng-share video tentang kegiatan, sebuah kegiatan disiplin. Jadi, anak-anak bisa untuk menyimak dalam menontonnya. Bangun tidur, lanjut ke kamar mandi, makan sambil buru-buru berangkat kerja karena udah telat. Begitulah pagiku tiap harinya seingatku. Tapi suatu hari, aku mutusin buat ngikutin rutinitas yang bilang pagi adalah waktu terpenting dalam satu hari. Ya, pagiku selalu ribut. Aku kesulitan ngatur diri sendiri. Jadi bukannya manfaatin jam-jam awal ini, aku malah berlari ke kantor sambil ngantuk. Bisa dibilang pagiku yang kacau selalu mengacaukan sisa hariku dan aku pulang dengan lelah dan kesal sama diriku sendiri. Suatu hari pagiku yang berantakan merusak presentasi kerjaku. Jadi aku memutuskan cukup sampai di sini. Lagi pula, pasti ada cara yang lebih baik buat memulai hari kan? Habis browsing-browsing sebentar, aku nemu apa yang aku cari. Rutinitas pagi miliarder. Ternyata, kesuksesan miliarder sebagian besar berasal dari rutinitas pagi mereka yang teratur. Dan kalau ngikutin semua langkahnya, kamu juga bisa memulai harimu dengan perasaan santai, rileks, dan penuh inspirasi. Inilah yang harus kulakukan setiap pagi selama eksperimen kecilku. Pertama, dan yang paling penting, aku harus bangun lebih awal. Atau aku nggak bakal bisa nyelesain seluruh rutinitas sebelum kerja ini. Tim Cook, Richard Branson,
Dan banyak orang sukses lainnya selalu bangun pagi kan? Jadi sejak saat itu alarmku setel pukul 5:30 pagi. Selanjutnya meditasi. Bermeditasi di pagi hari bikin kita terhubung sama diri kita sendiri dan memulai hari dengan energi positif. Habis itu, lakukan olahraga ringan selama 2-3 menit. Nggak usah berat-berat, cukup beberapa crunch atau push up biar tubuhmu bugar habis istirahat malam. Habis itu, waktunya rutinitas pagi seperti yang biasa kita semua lakukan. Mandi, nyuci muka, gosok gigi, dan kalau aku, sekalian cukuran. Setelah itu, aku langsung ke dapur, bikin secangkir kopi nikmat buat diriku sendiri, dan tulis daftar kegiatanku dalam sehari, termasuk target pribadi dan tugas di kantor. Nah, habis itu, waktunya berangkat kerja. Nah, karena rutinitas pagiku sudah terstruktur, dan jurnal catatan udah aku beli, akhirnya tiba saatnya untuk mulai hidup seperti miliarder. Tapi jujur, beberapa hari pertama eksperimenku kacau banget. Aku suka begadang, jadi susah banget bangun sepagi seperti rencanaku. Akibatnya, pagi-pagi pertama percobaanku hampir sama saja. Aku bangun, lari ke kamar mandi, dan langsung keluar rumah. Minum kopi di jalan dan berharap aku sampai di kantor tepat waktu. Tapi akhirnya aku mulai terbiasa pada hari keempat. Jadwal tidurku tertata dan aku mulai bangun tepat sesuai rencana. Bermeditasi juga nggak berjalan mulus awalnya. Aku belum pernah bermeditasi, jadi semua usahaku buat melakukannya begitu bangun tidur bikin aku terlalu rileks sampai aku tertidur lagi. Habis nyoba berbagai aplikasi dan teknik, aku menemukan bahwa pernapasan simpel yang paling cocok buatku. Kadang, aku memakai waktu meditasi buat memvisualisasikan impianku dan jadi orang yang aku mau, dan itu berhasil. Setiap hari, aku mencapai tingkat keselarasan batin yang baru dan memahami seperti apa seharusnya hidup yang sempurna untukku. Dengan begini, lebih gampang buatku mencari tahu langkah apa yang perlu kuambil agar visiku jadi kenyataan. Olahraga singkat sih nggak terlalu masalah, apalagi ini bikin aku lebih terhubung dengan badanku dan menghilangkan rasa lelah sebelum mandi. Oh iya, hal lain yang aku coba adalah mandi air dingin. Aku tahu ngebayanginnya aja emang agak ngeri, tapi nyatanya mandi air dingin bikin detak jantung kita meningkat sehingga mendorong darah ke seluruh tubuh. Proses ini bukan cuma nyegerin badan, jernihin pikiranmu. Recommended banget deh. Langkah Nah, jadi itu tadi adalah salah satu contoh dari video pendisiplinan. Nah, jadi seperti yang bisa dilihat, bahwasanya kalau kita disiplin, hidup kita itu nantinya akan jauh lebih teratur dalam menjalani hari-hari. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan mengenai dari hari ini. Ya. Di sini kita akan belajar mengenai aku anak disiplin. Nah, tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, mengidentifikasi aturan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang kedua, menjelaskan manfaat mematuhi aturan. Yang ketiga, membedakan hak dan kewajiban. Yang keempat, membuat aturan kelas rencana. Nah, tadi dalam membahas disiplin itu tidak lain, kita juga membahas sedikit mengenai aturan, di mana dua hal itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, aturan sendiri itu adalah ketentuan yang dibuat untuk dipatuhi agar lingkungan tertib, kegiatan berjalan dengan lancar, dan orang-orang merasa aman dan nyaman. Nah, contoh aturan di rumah. Seperti tadi, kalau kita di rumah, itu pasti juga ada aturan yang tidak tertulis.
Nah, bangun tepat waktu, merapikan tempat tidur, makan tepat waktu, membantu orang tua, tidak bermain gadget berlebihan. Nah, tadi itu adalah salah satu contoh aturan di rumah, di mana bila kita kaitkan dengan disiplin, kita selalu setiap hari bangun tepat waktu, setiap selesai bangun tidur kita selalu merapikan tempat tidur, selalu makan tepat waktu setiap harinya, selalu membantu orang tua, nah selalu membatasi dalam bermain gadget seharian. Nah, di sekolah juga punya aturan. Nah, yang pertama ada datang tepat waktu, mengikuti upacara, menggunakan seragam sesuai jadwal, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak lupa menghormati guru dan teman. Nah, selain aturan di sekolah dan di rumah, di masyarakat. Nah, kalau masyarakat itu tempat tinggal kita. Nah, ada contohnya aturan di masyarakat. Ada yang pertama ada tertib berlalu lintas, di mana kalau semisal kita sedang bersepeda, kalau ada lampu merah, kita harus benar berhenti. Lalu kalau ada lampu hijau, kita baru jalan. Lalu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mengikuti kegiatan kerja bakti. Yang keempat, mengantri dengan tertib. Nah, apa itu hak? Nah, hak adalah sesuatu yang pantas diterima. Contoh, hak anak, hak mendapatkan kasih sayang. Yang kedua, hak mendapat pendidikan. Yang ketiga, hak bermain. Yang keempat, hak mendapat perlindungan. Yang kelima, hak berpendapat dengan sopan. Nah, selain ada hak, ada juga yang namanya kewajiban. Yang pertama, ada kewajiban anak. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, kalau tadi hak itu adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan, sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, untuk mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban. Nah, contoh kewajiban. Nah, mematuhi aturan rumah, hormat kepada orang tua dan guru, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga kebersihan, dan menolong orang lain. Nah, tadi itu adalah materi hari ini terkait aku anak disiplin yang menerangkan tentang mulai dari tadi disiplin, aturan, hak, dan kewajiban. Nah, jadi anak-anak, pastinya kalian sudah mulai paham mengenai apa itu disiplin, apa itu kemudian hak, apa itu kewajiban, dan aturan. Nah, anak-anak sendiri, apa saja setelah mendengarkan materi tadi, sebutkan contoh perilaku tidak disiplin yang sering kalian temui. Nah, benar sekali, kalau semisal kalian terlambat ataupun lupa mengerjakan PR, tidak mengantri dan sebagainya, itu adalah salah satu contoh perilaku tidak disiplin. Nah, sekarang untuk tugas, silakan membuat beberapa kelompok kecil. Nah, jadi nantinya kalian akan membuat poster mini atau daftar aturan disiplin untuk yang pertama di kelas, lalu di rumah, atau di lingkungan sekitar. Nah, kalian itu bisa memilih salah satu dari tiga daftar tadi, lalu tuliskan 5 contoh disiplin. Nah, hias poster kalian dengan gambar biar menarik ya. Untuk waktunya sendiri 10 sampai 15 menit. Baik anak-anak,
Bagaimana pembelajaran hari ini? Apa saja yang kalian sudah pelajari tentang pembelajaran hari ini? Nah, menurut kalian, hal kecil apa yang bisa mulai kalian lakukan hari ini untuk menjadi lebih disiplin? Hmm, Baik, jadi hari ini kita belajar bahwa disiplin berarti mau mematuhi aturan dan mengatur diri sendiri. Contoh disiplin itu adalah tepat waktu, patuh terhadap aturan, selalu menjalankan kewajiban, nah, mengerjakan tugas, mengantri, menjaga kebersihan, dan menjaga barang milik sendiri. Nah, kedisiplinan membuat kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan dipercaya oleh orang lain. Jadi, tugas rumah kalian besok adalah silakan membuat satu contoh tindakan disiplin yang akan kalian lakukan sampai besok. Silakan untuk menulis pada buku catatannya masing-masing, lalu besok bisa kita ceritakan bersama-sama. Untuk penutup, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih anak-anak atas kerjasama dan semangatnya hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.